Halo, ketemu lagi dengan saya, Wong Wons. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi nih, ada informasi yang bisa dibilang penting dan menggembirakan. Kita patut bersyukur ya untuk hal ini. Apa itu? Pada saat ini pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sudah lebih memberikan semacam fokus konsentrasi untuk menangani kondisi wilayah kita, Kepulauan Nias, yang mana dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami perkembangan peningkatan kasus COVID-19 yang sangat-sangat signifikan. Kurang dari sebulan kita sudah mendapatkan predikat zona yang mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah bersama tim gugus tugas dari provinsi, tentunya juga koordinasi dengan dari pusat, itu mereka sudah membentuk satu tim khusus untuk menghandle ini. Itu dipimpin oleh Danrem, sudah datang ke sini ya dari beberapa hari yang lalu. Itu bersama dengan Dandim di sini dan seluruh kepala daerah di seluruh Kepulauan Nias, 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, yang mana ini akan dibagi 2 wilayah besar. Hal yang patut kita syukuri yang pertama adalah akan dibentuknya lokasi isolasi yang dikhususkan. Artinya jika selama ini kita terkendala problemnya itu kekurangan lokasi, kekurangan tempat, ke depan ini tepatnya per hari Senin, besok ya, hari Senin itu sudah ada MOU, ada penandatanganan surat perjanjian dengan beberapa pelaku usaha hotel, pelaku usaha pariwisata yang diberdayakan. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru lagi, karena di pusat, di kota-kota besar, contohnya di Jakarta, itu sudah diberlakukan hal yang seperti ini, yang mana di situ sudah diberikan satu bentuk kerjasama dengan hotel-hotel besar, dengan hotel-hotel itu untuk melakukan kerjasama dalam menangani, menghandle yang namanya pasien-pasien yang berhubungan dengan COVID-19. Bukan berarti wajib dia sudah harus kena COVID-19 baru bisa masuk di dalam area isolasi atau area karantina ini ya, melainkan mereka-mereka yang sudah terdeteksi secara tidak langsung berhubungan, berkaitan, ada korelasinya terhadap yang namanya COVID-19 ini. Nah, untuk di Kepulauan Nias ya, kita persingkat, kita fokusnya di Kepulauan Nias. Untuk Kepulauan Nias sendiri itu dibagi 2 wilayah besar. Jadi kita ada 5 wilayah, 4 kabupaten, 1 kota, namun akan dibagi jadi 2 wilayah besar, yaitu untuk daerah Kota Gunung Sitoli, kemudian kedua itu Kabupaten Nias, ketiga itu Nias Utara. Ini dalam satu gabungan wilayah, itu wilayah 1. Kemudian ada wilayah 2, yaitu Nias Selatan dan Nias Barat. Jadi ada 2 wilayah ini. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID ini sudah bekerja sama langsung dengan pihak-pihak terkaitnya. Memang tidak semua jadi dipilih, karena tentunya ada persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam rangka memenuhi standar atau kriteria setidak-tidaknya mendekati dari yang dibutuhkan dalam masa-masa penanganan COVID, dalam masa-masa penanganan isolasi, karantina, sehingga juga para pasien ataupun baik itu yang sudah terkonfirmasi positif ataupun para mereka yang pelaku perjalanan
yang memang diarahkan untuk isolasi mandiri itu bisa lebih nyaman dan tidak stres. Karena kita tahu sendiri, dengan stres itu justru yang ada dampaknya atau efeknya jadi negatif, mengurangi sistem imun seseorang sehingga bisa berdampak buruk pada kondisi kesehatannya. Nah, kita ketahui sendiri di berbagai belahan dunia, jadi bukan di Indonesia saja ya, tapi di berbagai belahan dunia, di negara-negara besar sudah menyatakan bahwa virus COVID-19 ini secara langsung tidak bisa membunuh atau tidak ada nih ditemukan kasus yang mana si COVID-19 ini membunuh pasiennya. Namun mereka-mereka yang sudah memiliki sakit bawaan selama ini, apalagi kalau sakitnya itu cukup parah ya. Makanya belakangan ini ada beberapa case sampai ada yang meninggal nih di sini. Mereka mengatakan kok bisa dinyatakan sebagai pasien COVID. Itu tentunya setelah keluar hasil tes swab ya, swab PCR dan hasilnya positif. Sedangkan selama ini dia kan cuma sakit-sakitan saja, dia kena penyakit A, penyakit B, penyakit C. Namun mereka tidak menyadari justru dengan adanya penyakit bawaan itu pada saat kena COVID akan memperparah kondisinya mereka. Kalau mereka sehat-sehat, banyak kok yang sudah sembuh. Per hari ini kalau saya tidak salah untuk area Kota Gunung Sitoli sudah sekitar 30 menuju 40-an yang sudah sembuh. Nah, kemarin per hari Sabtu itu September 2020, kemarin persis, itu penambahan kasus khususnya di Kota Gunung Sitoli saja itu sudah bertambah 28 kasus baru. Jadi kalau kita masyarakat tidak bisa lebih mematuhi protokol kesehatan, tidak bisa lebih mematuhi apa yang seharusnya untuk menjaga diri kita. Himbauan-himbauannya sudah begitu banyak, di video-video saya sebelumnya juga ada. Begitu juga himbauan-himbauan dari pemerintah, kita bisa lihat di mana saja, saya tidak ulangi lagi di sini. Jadi yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Nah, itu sudah banyak saya bahas sebelumnya, jadi tidak menitik beratkan pembahasan kali ini, video vlog kali ini tentang itu. Saya akan lebih memfokuskan adalah mengenai lokasi area isolasi yang sudah ditentukan oleh tim gugus tugas bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di sini. Nah, untuk yang Nias Selatan wilayah 2 memang sampai saat ini masih belum konfirmasi fixnya di mana, sehingga saya belum bisa ngasih informasi pasti. Namun saya mikir-mikir kalau misalnya saya tunggu keluarnya hasil yang berikutnya, tentunya informasi penting ini juga kan diperlukan oleh masyarakat-masyarakat yang lainnya. Jadi sudah adanya di wilayah 1 itu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias dan Nias Utara, jadi saya sampaikan duluan. Nanti menyusul jika sudah ada informasi berikutnya. Nah, sedikit tambahan, kenapa saya tidak pakai masker? Karena ini di dalam ruangan saya sendiri, di dalam studionya saya, Wongwon Studio ya, di area Kota Gunung Sitoli. Bukan berarti saya tidak ngikutin protokol kesehatan. Di luar dari ini, jika keluar dari sini, bahkan tadi pergi ke sini pun, ya selalu protokol kesehatan itu wajib. Nah, bahkan di rumah sendiri pun wajib. Namun di sini dalam ruangan ini, saya pribadi nih yang ada di sini, paling dengan beberapa tim, sehingga kita lebih bisa meminimalisir hal-hal itu. Tetap juga jaga jarak, itu tetap kita lakukan. Nah, itu sekilas informasi. Berhubung ada yang chat saya nih, ada yang chat saya secara pribadi, itu si Koko Wongwon itu kalau ngevlog kok tidak pakai masker. Nah,
Kalau pakai masker juga kan kurang leluasa ya, dan menyampaikannya juga kurang jelas. Nah, tapi bukan berarti saya nggak ngikutin protokol kesehatan. Saya ada di dalam satu lokasi yang bisa dibilang terisolir, sehingga saya bisa lebih bebas untuk tidak pakai masker. Di sini doang nih, di sini doang. Nah, jadi jangan berpikir yang negatif-negatif ya, pikirnya yang positif-positif. Nah, kemudian berhubungan dengan lokasi isolasi ini, untuk area yang sudah saya sebutkan tadi, wilayah 1 itu sudah ditetapkan ada 4 hotel yang diajak kerjasama itu, yaitu yang pertama itu adalah Hotel Mega Nasional ya, di daerah Lawamaru sana. Nah, kemudian yang kedua itu ada Hotel Miga Beach. Yang ketiga itu ada Hotel Wisma Soliga. Nah, kemudian yang terakhir ada Hotel Carlita. Nah, Carlita itu di arah utara, di arah Gunung Stoli Utara ya, di sana ya. Jadi ini pun masih dibagi-bagi lagi peruntukannya. Yang mana 3 yang pertama ini, yaitu Hotel Mega Nasional, Miga Beach, dan Wisma Soliga, itu hotel yang lebih diarahkan ke karantina. Nah, maksudnya apa? Karantina itu lebih ke mereka-mereka para pelaku perjalanan atau orang-orang yang disinyalir oleh para petugas atau tim gugus tugas, mereka perlu untuk isolasi mandiri. Nah, pada saat mereka memerlukan itu, mereka diarahkan ke lokasi ini. Atau mereka-mereka yang setelah di rapid test ya, dan hasilnya reaktif, mereka diarahkan ke sana dulu. Nah, kemudian setelah diadakan perawatan selama beberapa hari, mereka stay di sana, dan ternyata setelah beberapa hari akan direpit ulang, kondisinya membaik jadi non reaktif, tentunya diizinkan untuk kembali ke rumah. Namun jika setelah beberapa hari kemudian itu dites kembali dan hasilnya masih reaktif lagi, maka akan dilakukan tindakan berikutnya, yaitu dirujuk masuk ke Hotel Carlita. Namun di sana tentunya yang tindakan yang dilakukan lebih konkret lagi. Salah satunya adalah swab test. Nah, di sana di swab karena Hotel Carlita itu memang dikhususkan lebih ke isolasinya tadi. Nah, tentunya jangan takut, jangan bilang nanti hanya sendiri-sendiri aja dia di sana. Tidak, jadi ini juga langsung dihandle, dikomandoi dari pusat itu oleh dokter dokter spesialis khusus, dia yang menangani para TKI yang waktu itu kembali dari Wuhan. Kalau saya tidak salah dia bernama Dr. Handoyo. Nah, jadi berdasarkan langsung nih dari koordinasi dengan beliau untuk menghandle kondisi yang ada di sini. Jadi itulah penanganannya. Nah, informasi tambahan, selama ini yang kita ketahui area rumah sakit umum daerah itu RSUD itu salah satu rumah sakit rujukan. Itu tetap. Nah, namun ada ditambahkan karena kekurangan tempat ya, kekurangan lokasi. Informasi terbarunya adalah ada satu ruangan Dr. Thompson itu sekarang sedang direnovasi, diperbaiki untuk difungsikan juga ke arah sana. Jadi nantinya pada saat ketemu yang benar-benar parah nih, kondisinya dengan gejala berat, tentunya di rumah sakit alat-alat lebih lengkap untuk ventilator dan segala macamnya, tentunya akan dirujuk ke sana. Ini semuanya saling ada korelasinya, saling berhubung. Jadi
tidak serta-merta dengan dibentuknya yang ini maka jadi pusing, bagaimana nih, jadi bingung sendiri ya, galau. Nggak mesti seperti itu. Kemudian informasi selanjutnya, banyak yang bertanya-tanya nih. Tadi saya coba posting berbagi dengan beberapa teman-teman ya di WA, termasuk WA group. Mereka pada bertanya, salah satu yang menjadi bahan pikiran mereka adalah biayanya berapa dengan adanya kondisi yang seperti ini. Nah, jadi saya tadi sudah langsung koordinasi dengan salah satu tim inti gugus tugas, yaitu Pak Dandim, TP Lobuan Simbolon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dandim, Pak Danrem sudah membantu untuk lebih mempersingkat nantinya kondisi-kondisi perkembangan COVID-19 khususnya di Kepulauan Nias. Nah, jadi dia sudah nyatakan bahwa seluruh keperluan dari si pasien, mulai dari peralatan mandinya, bahkan tadi dia bilang itu akan diberikan pulsa, tapi bukan berarti pulsa sampai sebanyak-banyaknya ya, bukan. Artinya kita juga ya kalau dikasih di situ ya bukan berarti suka-suka kita untuk mau gimana aja, nggak gitu juga ya, itu takabur ya, terlalu nggak tahu diri, bisa dibilang gitu. Jadi beberapa hal yang mendasar itu akan dibantu handle dari pemerintah melalui tim gugus tugas ini. Jadi itu tidak dipungut biaya ya, free. Begitu juga dengan swabnya, itu juga free. Sehingga jangan takut, jangan khawatir, sudah kena problem seperti ini terus harus terbeban lagi dengan tambahan mikirin biaya ini biaya itu. Tidak perlu sampai seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan adanya informasi mengenai area isolasi dalam rangka mempercepat penanganan perkembangan si virus COVID-19 di Kepulauan Nias. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan informasi ini tidak dilihat atau dipandang atau diambil dari sisi negatifnya, karena video-video yang sebelumnya juga seperti itu, masih banyak yang berpikirannya, responnya, komentarnya itu masih mikirnya dari sisi negatifnya. Ya terserah mereka. Kita yang jaga diri kita sendiri, kita yang harus waspada. Kita sudah nggak bisa lagi dengan yang namanya harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Saya pribadi sekedar memberikan himbauan, didengar oke, tidak didengar juga tidak apa-apa, itu haknya kalian. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, informasi dari Wongwens ini bisa berguna bagi teman-teman semua ya, setidak-tidaknya supaya tidak terlalu khawatir. Ingat selalu, jangan stres apalagi sampai depresi, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Yang paling sederhananya adalah pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Oke? Demikian untuk vlog hari ini. Bantu Wongwens untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara nge-subscribe. Bagi yang sudah subscribe itu terima kasih banyak. Kemudian silahkan share, silahkan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu dengan informasi-informasi yang ada. Demikian, salam dari saya, Wongwens. Hi there.